Perkenalkan, nama saya Ngakan Putra Mertadana, NIM 181509150, kelas 7A. Di sini saya akan mempresentasikan terkait review jurnal COVID dan CMMI. Adapun jurnal yang pertama itu tentang COVID dengan judul jurnal Audit Sistem Informasi Sumber Daya Manusia menggunakan COVID 4.1 pada perusahaan spare part mobil di PT Exet Jakarta. Yang kedua itu Capability Maturity Model Integration dengan judul jurnal Evaluasi Kapabilitas Proses Pengembangan Aplikasi di Dinas Kominfo Kota Malang dengan pedoman CMMI dan 1.3. Review dan analisis pada jurnal ini untuk menentukan satu permasalahan penelitiannya atau objek audit, yang kedua adalah domain audit, ketiga adalah proses atau alur audit, keempat adalah subjek atau pihak yang diaudit, kelima adalah hasil audit, dan keenam adalah rekomendasi perbaikan. Langsung saja kita masuk pada review jurnal yang pertama, itu Audit Sistem Informasi Sumber Daya Manusia menggunakan COVID 4.1 pada perusahaan spare part mobil PT Exet di Jakarta. Permasalahan penelitiannya terletak pada di mana PT Exet ini perusahaan bergerak di bidang spare part mobil. Untuk meningkatkan kinerja pada karyawannya, maka perlu dilakukan suatu kontrol dan audit terhadap sistem tersebut agar dapat dilihat keefektifannya serta meminimalkan risiko serta memaksimalkan keuntungan yang diperoleh oleh perusahaan. Domain yang diaudit ada 4 domain utama, yaitu 1. Planning and Organization, mencakup strategi, taktik, dan perhatian atas identifikasi bagaimana TI secara maksimal dapat berkontribusi dalam pencapaian tujuan bisnis. Selain itu, realisasi dari visi strategis perlu direncanakan, dikomunikasikan, dan dikelola untuk berbagai perspektif yang berbeda. Terakhir, pengorganisasian yang baik serta infrastruktur teknologi harus ditempatkan di tempat yang semestinya. Kedua adalah Acquisition and Implementation. Untuk merealisasikan strategi TI, solusi TI perlu diidentifikasi, dikembangkan, dan diperoleh, serta diimplementasikan dan terintegrasi ke dalam proses bisnis. Selain itu, perusahaan serta pemeliharaan sistem yang ada harus cakup dan dalam domain ini untuk memastikan bahwa siklus hidup akan terus berlangsung untuk sistem ini. Ketiga adalah Delivery and Support. Domain ini memberikan fokus utama pada aspek penyampaian atau pengiriman dari TI, di mana mencakup area seperti pengoperasian aplikasi dalam sistem TI dan hasilnya, dan juga proses dukung yang memungkinkan pengoperasian sistem TI tersebut efektif dan efisien. Proses dukung ini termasuk isu atau masalah keamanan dan juga pelatihan. Keempat adalah Monitoring and Evaluation. Semua proses IT perlu dinilai secara teratur sepanjang waktu untuk menjaga kualitas dan pemenuhan atas syarat pengendalian. Domain ini menunjuk pada perlunya pengawasan manajemen atas proses pengendalian dalam organisasi serta penilaian independen dan yang dilakukan baik auditor internal maupun eksternal atau diperoleh dari sumber-sumber alternatif lainnya. Proses atau alur audit. Yang pertama, identifikasi masalah, melakukan identifikasi audit sistem informasi sumber daya manusia di PT Nusantara Surya Sakti. Kedua adalah studi pustaka, melakukan studi pustaka guna memperdalam teori dari buku maupun jurnal terkait media yang diteliti. Ketiga adalah rumusan masalah, pengetahuan sumber daya manusia mengenai sistem tersebut, FO7, pendidikan dan pelatihan user terhadap sistem, DS7, kemudian melakukan pemikiran mendalam untuk menentukan metode yang nanti akan digunakan untuk memecahkan masalah pada sistem sumber daya manusia PT Nusantara Surya Sakti, itu menggunakan framework COVID 4.1. Keempat adalah studi lapangan. Studi lapangan meliputi observasi langsung, wawancara, serta menyebarkan kuesioner ke PT Nusantara Surya Sakti pada pihak-pihak yang berkaitan dengan sumber daya manusia. Kelima adalah pengumpulan data dengan menyebarkan kuesioner ke PT Nusantara Surya Sakti pada pihak yang berkaitan dengan sumber daya manusia. Selanjutnya, subjek atau pihak yang diaudit. Yang pertama yaitu Unit Pelaksana Teknis Telematika Universitas Pembangunan Nasional Veteran. Kedua adalah bagian pengelolaan data Kabupaten Kendal. Ketiga adalah PT Nusantara Surya Sakti. Hasil audit yang diperoleh adalah sumber daya manusia di PT Exet terhadap domain FO7 dan DS7, maka didapatkan nilai temuan untuk FO7 dan DS7 sudah dapat dikatakan baik karena sesuai dengan yang diharapkan, yaitu 3 definite process. Hanya saja ditemukan permasalahan di FO7.5 Dependent Upon Individual, mendapatkan nilai sebesar 2.33 dikarenakan belum meminimalkan akibat dari ketergantungan pada individu karena belum ada prosedur yang tetap untuk meminimalkan akibat dari ketergantungan pada individu. Yang terakhir adalah rekomendasi perbaikan. Rekomendasi untuk FO7.5 Dependent Upon Individual harus ada prosedur untuk pelatihan agar tiap individu dapat mengatasi masalah sendiri. Pelatihan harus lebih terarah sesuai dengan apa yang dibutuhkan di setiap bagian. Selanjutnya kita
berlanjut ke review jurnal CMMI dengan judul Evaluasi Kapabilitas Proses Pengembangan Aplikasi di Dinas Kominfo Kota Malang dengan pedoman CMMI DAP 1.3. Permasalahannya yaitu demi mewujudkan impian Kota Malang sebagai kota pintar atau Smart City, Dinas Kominfo Kota Malang saat ini sedang dalam proses membenahi kekurangan yang ada berdasarkan hasil evaluasi sistem pemerintah berbasis elektronik pada tahun 2018 seperti melakukan pengembangan perbaikan dan meningkatkan kualitas pada layanan yang ada. Namun selama proses pengembangan aplikasi berlangsung, ketidaksesuaian atau permasalahan yang ditemukan dalam penyelesaian dari permasalahan tersebut belum didokumentasikan dengan baik sehingga dapat berdampak pada kurang optimalnya proses pengembangan aplikasi selanjutnya karena mengulangi kesalahan yang sama. Domainnya terdiri dari 6, yaitu pertama requirement development, kedua adalah requirement management, ketiga adalah technical solution, keempat adalah configuration management, kelima adalah verification, keenam adalah proses and product quality assurance. Selanjutnya proses atau alur audit. Yang pertama itu mulai, kemudian melakukan penyusun pertanyaan wawancara, lanjut ke uji keterbatasan pertanyaan. Apakah teruji? Jika tidak, kembali ke penyusunan pertanyaan wawancara. Jika ya, berlanjut ke penelitian narasumber. Selanjutnya melakukan pengumpulan data. Selanjutnya melakukan uji keabsahan data. Apakah ujinya konsisten? Jika tidak, berlanjut ke pengumpulan data. Jika ya, berlanjut ke proses penilaian dan berlanjut ke analisis. Setelah itu melakukan rekomendasi perbaikan, lalu melakukan kesimpulan saran. Selesai. Selanjutnya subjek atau pihak yang diaudit, aplikasi Dinas Kominfo Kota Malang. Kemudian hasil auditnya adalah hasil yang diperoleh dari penilaian 6 area tersebut yang belum terdapat area proses memenuhi semua parti yang ada. Dengan kata lain, tingkat kapabilitas Dinas Kominfo Kota Malang secara keseluruhan masih berada peringkat 0 atau incomplete berdasarkan hasil penilaian tersebut. Diadaptasi rekomendasi untuk memenuhi parti yang belum dilakukan dan meningkatkan tingkat kapabilitas proses pengembangan aplikasi Dinas Kominfo Kota Malang. Rekomendasi perbaikan untuk tiap area proses, yaitu terdapat satu rekomendasi guna melengkapi satu spesifik practice yang belum dilakukan pada area requirement development untuk memenuhi tujuan analisis dan validasi kebutuhan berdasarkan lingkungan dan pengguna akhir. Lalu terdapat satu rekomendasi guna melengkapi satu spesifik practice yang belum dilakukan pada area proses requirement management untuk memenuhi tujuan menjelaskan kebutuhan dengan rencana proyek dan produk kerja sedang dikerjakan. Berikutlah suatu rekomendasi untuk melengkapi satu spesifik practice yang belum dilakukan pada area proses technical solution untuk memenuhi tujuan mengembangkan desain aplikasi dan komponen aplikasi sesuai dengan kebutuhan ketika diimplementasi pada sebuah fase hidup proyek. Baik, sekian dan terima kasih atas waktu yang diberikan untuk saya. Untuk presentasinya saya tutup sampai di sini.